Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rangga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah teori yang namanya expert generalis. Jadi, antonim dari expert generalis yaitu spesialis, yang artinya expert generalis memahami banyak bidang dalam satu keilmuan, dan untuk spesialis yaitu memahami bidang dalam hanya satu keilmuan. Jadi kalau expert generalis itu memahami berbagai bidang keilmuan, dan untuk spesialis hanya memahami satu bidang keilmuan. Jadi yang menarik dari ini adalah suatu argumen, yaitu jangan batasi diri jika ingin menaklukkan dunia. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jangan batasi diri jika ingin menaklukkan dunia. Tapi apa maknanya? Nah, seperti ini. Sebuah penelitian. Oh, bukan. Sebuah buku karya David Epstein menjelaskan bahwa pengetahuan luas di berbagai bidang seringkali lebih unggul dalam menghadapi tantangan dunia modern dibandingkan spesialis yang fokus hanya satu keahlian saja. Jadi David Epstein menjelaskan bahwa seorang yang memiliki pengetahuan yang luas di berbagai bidang seringkali lebih unggul dalam menghadapi tantangan dunia modern dibandingkan spesialis yang fokus hanya pada satu keahlian saja. Saya akan mencoba menanyakan ini sesuai pengalaman. Tapi kurang lebih dari penjelasannya adalah membedakan seorang expert generalis dan seorang spesialis. Jadi seperti ini. Dalam Islam banyak tokoh-tokoh yang menjadi expert generalis. Bahkan sosok yang kita cintai yaitu Rasulullah SAW yaitu adalah seorang expert generalis. Jadi beliau tidak hanya berdakwah, melainkan menjadi pandangan atau panduan hidup. Apalagi untuk seorang yang muslim. Nah, hal ini menginspirasi banyak tokoh, terutama dalam tokoh Islam yang saya suka, yaitu Ibnu Sina. Beliau expert dalam banyak bidang. Yang pertama, beliau seorang filsuf, dokter, dan juga seorang astronomi, dan banyak hal-hal lain yang Ibnu Sina kuasai. Tapi ada yang seorang tokoh ilmuwan yang dianggap sebagai seorang spesialis, padahal mereka adalah expert generalis, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang yang expert generalis, bukan spesialis. Dia memahami berbagai bidang keilmuan. Dia memahami fisika dan juga memahami banyak ilmuwan lain. Namun Albert Einstein, meskipun dia banyak mempelajari ilmu, namun biasanya seorang expert generalis mempunyai satu bidang yang mereka kuasai. Misalnya Albert Einstein, wawasannya sangat luas, wawasannya sangat banyak apalagi dalam bidang fisika. Namun yang mereka kuasai, yang mereka genggam adalah suatu eh, keilmuan fisika, dan bidang-bidang lain adalah faktor-faktor yang mendukung tentang apa yang mereka kuasai. Berbeda dengan spesialis. Kalau spesialis hanya uh, memahami spesifik secara literatur berupa hafalan. Untuk spesialis, justru mereka fokus kepada hafalan, bukan kepada pemahaman. Tapi untuk expert generalis, dia fokus terhadap pemahaman. Yang artinya
Ini menaikkan taraf berpikir tentang memikirkan sesuatu hal. Saya akan ambil contoh aja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa seorang Albert Einstein adalah expert generalis dan Ibnu Sina adalah seorang expert generalis. Dan tahap yang paling tinggi dari seorang muslim yaitu Rasulullah SAW juga adalah seorang expert generalis. Saya rasa ketika seorang spesialis itu tidaklah buruk. Namun kalau kita berpikir seorang spesialis, maka akan menghafal hal-hal yang dianggap berkaitan. Contoh, spesialis ini sangat merujuk pada seorang dokter. Misal, dokter mata, spesialis mata. Apakah mereka tidak paham terhadap ilmu yang lain? Menurut saya justru beliau pasti memahami hal-hal yang lain, tidak hanya mata, bahkan mungkin dari sisi psikologinya, atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi penyebutan kata spesialis ini lebih spesifik menunjukkan apa yang telah mereka kuasai sebenarnya. Seharusnya, jadi ketika belum tentu ya untuk dokter mata, spesialis mata, maka hanya mengetahui informasi mata saja gitu, atau menghafal apapun tentang mata. Enggak juga seperti itu. Yang penting, yang intinya adalah mereka spesialis mata, tapi mereka spesialis dalam bidang mata, menguasai dalam bidang mata, hanya dia juga memahami bidang-bidang keilmuan yang lain, mendukung faktor yang mendukung tentang apa yang mereka kuasai. Jadi sebenarnya bukan spesialis, itu lebih ke expert generalis. Seperti itu sih harusnya. Hanya itu penyebutan saja sih, dan sudah menjadi lumrah di masyarakat, yaitu kalau kita penyakit kulit maka harus ke spesialis kulit, seperti itu. Artinya yang expert dalam bidang kulit. Mungkin kalau agak pusing akan saya buat analogi contoh. Ini yang saya alami pribadi. Meskipun saya tidak expert dalam reptil dan tidak sekolah di bidang reptil, cuman saya merasa hal tersebut yang saya sukai dan sudah saya tekuni cukup lama. Contoh, ketika saya hanya menghafal jenis-jenis ular dengan nama latinnya, nanti akan stuck kepada sebuah karya genetik manusia yang menciptakan jenis baru misalnya dalam reptil. Maka saya harus memahami juga hasil dari misalkan spesies baru ini terjadi akibat perkawinan antara jantan ular apa dan betina ular apa. Maka dalam ini saya terpaksa harus belajar tentang genetika, tentang biologi, yang artinya berhubungan. Nah, untuk expert generalis itu akan selalu eh, mengarah kepada suatu bidang ilmu. Saya ambil contoh lagi. Tadi reptil, hubungannya dengan fauna, dengan hewan-hewan, yang dimana akan merujuk kepada suatu bidang keilmuan, yaitu diantaranya biologi. Dan apalagi di bidang keilmuan yang akan merujuk kepada hal yang sama. Contoh, saya akan ambil contoh. Hmm, boxing misalnya. Contoh, dia hebat dalam boxing. Dia tahu combo yang banyak. Dia tahu teknik-teknik dari boxing, slip, roll, juga jab, cross, dan banyak lagi. Tapi dalam sparring dia stuck. Tidak semua tekniknya itu bisa terpakai. Karena dia hanya menghafal sebuah teknik, tidak untuk diaplikasikan. Ketika kita sparring, dia memiliki stuck yang bingung harus menggunakan
combo apa dan harus momennya seperti apa untuk melawan seseorang yang dia lawan ketika sparring. Hal tersebut menandakan bahwa seorang spesialis hanya menghafalkan hal-hal tersebut, tidak memahami hal tersebut. Tapi seorang spesialis juga akan berpikir, selain dia menghafalkan dari semua basic-basic teknik yang ada, tapi dia harus tahu cara berpikir, memahami, membaca lawan. Misal, ketika lawan kita memiliki kuda-kuda yang berbeda, contoh, biasanya orang normal dengan dominan kanan itu memiliki kuda-kuda yang ortodoks, artinya kaki kiri di depan. Dan untuk yang kidal atau southpaw biasanya kaki kanan di belakang. Artinya yang mungkin biasa latihan dengan orang yang ortodok versus ortodok, yaitu kuda-kuda di kaki kiri kuda-kuda sebagai kaki kiri di depan dengan kuda-kuda sebagai kaki kiri di depan, maka ketika melawan lawan yang berbeda, kebalikannya, yaitu ketika kita menggunakan eh, kuda-kuda yang ortodoks dan lawan kita menggunakan southpaw, maka akan gaya bertarungnya akan berbeda, cara pendekatannya akan berbeda. Namun seorang expert jurnalis akan berpikir bagaimana tentang kebiasaan mereka dengan teknik combo-combo tersebut dikombinasikan agar bisa menembus pertahanan mereka dan mencari titik kelemahan-kelemahan mereka dari seseorang yang kidal ataupun seorang yang kidal terbalik melawan seorang yang kanan. Tapi justru uh, kelebihan dari seorang yang kidal akan menjadi lebih expert dalam pertarungan karena melihat dari sebuah data bahwa umumnya manusia itu menggunakan tangan kanan atau bagian kanan sebagai dominasi dan angkanya lebih sedikit untuk seseorang yang kidal. Maka seseorang yang kidal karena terlatih dengan melawan seseorang yang kanan secara data boleh jadi ketika kita bandingkan misalkan dalam satu kota misalkan ada 100 orang yang memiliki dominasi kanan dan dalam kota tersebut hanya 3 orang yang memiliki kiri misalkan. Artinya seseorang yang memiliki dominasi kanan akan bertarung dengan seseorang yang kanan, peluang bertarung dengan yang kanan lebih banyak, dan seorang yang kiri akan bertarung dengan seorang yang dominasi kanan lebih banyak. Maka ketika kita bertemu dengan seseorang yang kidal, seorang yang kidal, kita akan menjadi asing dengan teknik bertarungnya, terlebih perihal jarak, karena terbiasa melawan dengan seorang yang kanan. Tapi untuk seorang yang kidal tidak memiliki masalah dengan seseorang yang kanan karena dia sudah sering terlatih dengan seseorang yang kanan. Jadi dalam posisi dominasi, seorang yang kidal lebih unggul daripada seorang yang kanan. Itu dalam bertarung. Artinya apa? Hubungannya dengan expert generalis, yaitu bagaimana mereka memahami antara kebutuhan mereka dalam bertarung. Memang bagian data ini tidak ada hubungannya dengan sparring boxing. Apa kita kewajiban apa kita harus memahami tentang data dari sebuah kota gitu? Itu kan informasi dari keilmuan yang lain, tapi ada hubungannya dengan boxing. Menjurus kepada boxing yang bisa uh, merubah suatu pertarungan yang sangat signifikan akibat dari kita mencari data-data tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih. Artinya seorang expert jurnalis dia memahami suatu bidang dan untuk seorang spesialis dia hanya menghafal suatu bidang. Banyak tokoh-tokoh yang expert jurnalis, bahkan menurut saya seorang tokoh-tokoh yang luar biasa, mereka itu seorang expert jurnalis bukan spesialis. Dan hal ini saya sampaikan mengapa memotivasi saya untuk sampaikan, artinya hafalan tidaklah buruk, tapi baiknya kita memahami juga apa yang kita hafal, tidak hanya sekedar menghafalkan saja. Karena aku lupa
Aku nyari sumbernya, aku udah nulis sebenarnya tapi lupa. Intinya gini, ntar. Ntar, suatu hadis tentang penghafal Al-Quran. Ntar ya, bentar, 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 bentar. Ntar. Sebentar ya, mohon maaf, saya lupa. Ada suatu ancaman tentang seseorang yang menghafalkan Al-Quran. Nah, di sini, lupa, lupa sih statement atau dalil atau apa gitu. Tapi intinya gini, dalam menghafal Al-Quran, contoh ya, kita hanya menghafal tapi kita tidak memahami. Artinya kita hanya mengetahui mungkin cara makan tapi tidak tahu manfaat makanan tersebut apa. Seperti itu kurang lebih, dianalogikan. Kita bisa nih makan misalkan, makan, kita tahu cara makan, kita tahu eh, apa yang harus kita makan, oh, apa kita tahu apa yang kita makan, tapi kita tidak tahu eh, apa manfaat dari apa yang kita makan. Seperti itu. Memahami itu seperti itu. Memahami artinya kita tahu bahwa hal tersebut akan menjadi manfaat atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Ini mohon maaf penjelasannya kemana-mana, tapi saya akan mencoba analogikan sebisa saya tentang eh, apa yang namanya expert generalis. Artinya expert generalis memiliki fleksibilitas yang banyak, maksudnya bisa masuk ke bidang A, bidang B gitu. Dan juga akan selalu ada faktor-faktor mendukung tentang sebuah yang kita kuasai. Seperti tadi yang saya jelaskan tentang boxing atau tentang mencintai reptil, maka akan hubungannya dengan biologi, masuk bidang-bidang lain, maka akan selalu berkaitan atau berhubungan. Ketika kita membahas tentang kimia, fisika, maka akan hubungan dengan hitung-hitungan, itu matematika. Akan selalu berhubungan tentang hitung-hitungan. Tidak hanya teori yang membahas tentang mungkin fisika seperti ini, buah jatuh atau hal tersebut, misalnya gravitasi, namun akan tetap berhubungan juga tetap ke matematika ataupun hal lain, mungkin biologi ataupun hal-hal lain. Artinya semua memiliki kesinambungan dan memiliki arah pada suatu bidang ilmuwan. Yang jelas, kita harus mengerti bagaimana suatu bidang keilmuan itu akan mencapai akarnya. Ketika memahami reptil, kita harus tahu basic-basic tentang genetik atau hewan-hewan lain. Kita mengetahui tentang peternakan atau kedokteran hewan, maka kita harus mengetahui tentang basic-basic juga yang berkaitan dengan hewan. Mungkin dari genetik, dari adaptasi dan lain-lain, hitung-hitungan suhu, dan bisa mungkin dengan hal lain seperti kimia, fisika boleh jadi ada hubungannya, tidak hanya sebatas
terhenti kepada hafalan saja. Karena kalau kita terbatas kepada hafalan saja, kita mengandalkan hafalan tapi kita tidak tahu cara kerjanya. Kita tahu nih, misalkan suatu sistem pemerintahan, tapi kita tidak tahu teknisnya seperti apa. Yang kita tahu maka harus teknisnya. Bagaimana kita akan berpikir bahwa suatu sistem itu buruk dan baik ketika kita tidak mengetahui teknisnya, ketika tidak tahu apa itu manfaatnya. Maka politik pun seperti itu juga. Fungsi presiden ada A, B, C, D. Tapi kita tidak tahu kinerjanya, teknisnya seperti apa presiden tersebut bekerja. Terus presiden tersebut menjadi pemimpin. Kita harus mengetahui teknisnya, kita harus mengetahui sistemnya. Maka dari itu kita perlu kritis terhadap pemilihan antara sesuatu, memilih sesuatu. Dalam memilih seperti politik, kita hanya mungkin melihat di media tentang baiknya atau tentang keunggulannya, tentang simpatinya, tentang hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh sosial media. Tapi kita tidak tahu bagaimana teknisnya yang harusnya sebenarnya dilakukan oleh seorang presiden, boleh jadi. Karena di politik di negeri ini hanya menjadikan sesuatu sebagai pencitraan saja, artinya tidak sesuai dengan kinerjanya. Bagaimana kita bisa berkembang jika hanya fokus mengambil simpati saja bagi masyarakat? Ini artinya di sini ini menjadi zikir juga saya, menjadi pengingat untuk saya bahwa generasi yang akan datang, presiden saat ini atau pimpinan saat ini ataupun semua tokoh-tokoh yang berhubungan politik, kepemimpinan atau apapun itu adalah generasi yang akan melanjutkan adalah generasi yang muda, generasi kita, generasi saya gitu. Jadi selain boleh jadi kita tidak setuju dengan kebijakan yang ada, kebijakan banyak dilakukan tidak sesuai prosedur, kita tidak tidak harus terus-terusan menyalahkan juga sebenarnya. Malah kita harus introspeksi karena generasi selanjutnya juga akan dilanjutkan oleh kita, yang artinya sebuah protes itu wajar, kritik itu bagus, tapi kritik yang membangun dan juga membangun pada diri kita, membangun diri kita pribadi gitu. Artinya meningkatkan sumber daya manusia, SDM kita. Selain kita mengkritik, ya kita harus tahu alasannya kita mengkritik. Ketika tidak sesuai kebijakan dan juga kita gampang simpati terhadap sesuatu pencitraan-pencitraan yang boleh jadi mungkin bukan tugasnya. Maka kita harus memahami, kita harus mengerti bahwa memang dihadapkan pada suatu pilihan, kita harus cermat dengan melihat banyak dari sumber-sumber yang ada. Ini tidak hanya di politik, ini dalam bidang hal apapun. Balik lagi ke judul, yaitu expert journalist. Jadi bagaimana menjadi seorang yang expert journalist? Contoh apa ya? Contoh, ketika kita mungkin jago dalam bidang marketing, misal kita jago dalam bidang marketing, expert dalam bidang marketing, spesialis marketing, dari mulai nol sampai tahap yang tinggi, misalkan kita udah jago banget dalam marketing. Apa yang kita bisa lakukan dalam belajar marketing? Hanya belajar marketing itu cukup? Kita tidak. Kita juga harus belajar hal yang lain. Contohnya speaking. Bagaimana kita harus menjelaskan tentang marketing tersebut? Bagaimana kita harus menjelaskan bagaimana kita harus
membuat seseorang paham tentang cara kinerja marketing tersebut. Artinya, di sini melibatkan banyak keilmuan tentang marketing. Tidak hanya terhenti sebagai mempelajari tentang teknik-teknik dasar atau teknik-teknik strateginya, tapi bagaimana kita juga bisa menjelaskan bahwa marketing ini seperti apa, marketing ini gini loh, marketing ini seperti ini caranya. Dari situ perlunya kita belajar speaking dan hal-hal lain. Nah, itu analogi yang menurut saya di zaman sekarang itu kita dapat belajar hal-hal baru, hal-hal lain. Di era banyak informasi ini kita harus banyak memfilter, mengkonsumsi informasi-informasi yang selaras dengan uh, tujuan kita, selaras dengan bidang kita, tidak mengkonsumsi ilmu atau hal-hal yang kurang bermanfaat, yang tidak ada kaitannya. Boleh jadi kita sekali mungkin mencari hiburan, mencari ketenangan, namun kita harus membatasinya. Terlena terhadap sesuatu tersebut, kita harus membatasi hal-hal tersebut. Kita harus fokus pada pembangunan diri, yang itu akan menjadikan kita lebih baik untuk jangka panjang. Video ini saya buat untuk mengingatkan diri saya pribadi, dan jika ada manfaatnya untuk teman-teman, maka alhamdulillah. Semoga bisa dipahami, semoga mudah dimengerti, dan jika ada mungkin ada kurangnya, ada salahnya, kita diskusi aja. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.